Oke teman-teman, selamat datang di channel Tuning Labs ya, bersama saya Arbi. Di video yang pertama kali ini saya akan share tutorial gimana cara install Linux ya, yaitu Linux Mint 22.1 ya, dengan desktop XFCE. Yuk langsung aja kita install ya. Yang perlu disiapkan yaitu ada laptop ya. Di sini saya pakai laptop Asus seperti ini. Lalu ada flash disk seperti ini ya. Nah, ini flash disknya ini sudah saya kasih bootable ya. Sudah diinstal USB bootable yaitu Linux Mint 22.1 ya, seperti ini. Lalu saya bakal install di SSD ini, SSD SATA 128 GB dari RX7 ya. Nanti akan saya install di SSD ini. Oke, langsung aja tutorialnya. Oke, jadi SSD yang baru udah saya pasang ya di laptop ini, dan ini SSD yang lama. Ini SSD yang lama dari Adata. Oke, langsung aja kita siapkan dulu ini flash disknya ya. Kita colok dulu ke laptop. Jadi flash disk ini udah saya pasang USB bootable ya. Nanti akan, kalau teman-teman belum bisa bikin USB bootable, akan saya bikinkan tutorialnya ya. Oke. Jadi ini kosongan ya. Kosongan, kita bisa langsung kayak gini, dia bakal kedetek harusnya ya. Tapi biasanya pilih ESC. Nah, kalau pilih ESC, kita ketik ESC nanti bakal muncul seperti ini ya. Please select boot device gitu. Atau kita pilih yang masuk ke BIOS ya. Bisa juga masuk ke BIOS seperti ini. Nanti di bagian boot, di sini ada boot option ya, ada yang nomor 1, nomor 2. Tonton bisa pilih di sini yang pakai SanDisk ya. Jadi di sini kan ada yang ini 2,5128 GB ya, yaitu ini tadi SSD yang baru ya. SSD yang baru, ini masih kosongan ya. Gitu. Jadi kalau udah ada bootnya sebelumnya, dia pasti bakal masuk ke boot yang di SSD ya. Kalau untuk masuk ke boot lewat flash disk, itu harus masuk ke BIOS dulu atau langsung tadi pilih ESC ya. Nah, tapi karena yang di sini itu masih kosongan SSD-nya, nah terus saya hidupin laptopnya, terus saya nggak tekan apa-apa, dia langsung masuk ke option ya, karena emang nggak ada nggak ada OS-nya ya, belum ada OS-nya. Oke, kalau gitu kita pilih boot, lalu kita pilih ini ya, SanDisk, kita pilih save ya, gitu. Nah, dia bakal masuk ke grupnya dari ini ya. Ini ada Linux Mint 22.1 XFCE 64 bit ya. Ini nggak tahu kenapa kayak gini. Tapi biasanya kayak gini. Kita pilih yang atas sendiri ya. Ini atas sendiri. Kita pilih enter. Oke, setelah booting ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi dia di pojok kiri ada satu launcher ya, yaitu ini install Linux Mint ya. Seperti itu, tampilannya akan seperti ini ya. Dia lebih cantik sih tampilnya. Ini pakai XFCE ya untuk desktopnya. Lalu di sini kita bisa hubungkan dulu ke WiFi ya. Sebenarnya bisa nggak dihubungkan ke WiFi ya, tapi akan lebih baik dihubungkan ke WiFi. Nanti dia bakal langsung install kayak software yang diperlukan ya. Dia bakal otomatis. Jadi di sini akan saya hubungkan dulu. Oke, dia sudah terhubung ke WiFi ya. Tampilnya emang kurang ya. Oke, langsung kita tekan di sini install Linux Mint ya. Ini.
Oke, di sini dia udah muncul halaman welcome instalasinya ya. Di sini ada pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris saja, lalu kita pilih continue. Lalu di sini ada keyboard layout, kita langsung next aja ya, continue. Kita pilih yang English. Nah, di sini karena saya sudah menghubungkan ke WiFi ya, di sini ada multimedia codecs. Kita langsung install aja ya. Tuh. Kita pilih continue. Dia masih preparing Ubuntu driver ya. Jadi Linux Mint ini dia turunan dari Ubuntu ya, turunan dari Ubuntu. Nah, langsung di sini ada installation type ya. Di sini ada dua macam, yaitu ada erase disk and install Linux Mint. Ini untuk yang kalau kita pilih ini, itu akan semua SSD kita atau hard disk kita bakal kehapus semua ya. Jadi kalau misalkan kita dual boot itu nggak bisa pilih yang ini, kita harus pilih yang ini, something else ya, seperti ini. Tapi kalau yang single boot seperti ini, tapi nanti data kita bakal kehapus ya. Misalkan di situ kita ada beberapa partisi, lalu kalau kita pilih yang erase di sini, dia bakal kehapus semua ya. Jadi ini pernah saya kejadian waktu SMA ya dulu. Waktu SMA saya belum tahu, saya nginstal Ubuntu 16 kayaknya, erase disk, jadi hard disk saya kehapus semua gitu. Jadi kalaupun teman-teman install single boot atau dual boot, yang mana di situ udah ada partisi sebelumnya kayak data E, data D gitu ya. Pokoknya data-data partisi lain mending pilih yang something else ya gitu. Ini saya asumsikan kita pilih yang something else ya, walaupun di sini hard disk saya, SSD saya itu kosong ya. Kita pilih continue. Nah, lalu di sini maka ada untuk hard disk ya. Ini sebenarnya nanti di sini bakal ada tampilan-tampilan ya. Mungkin ini yang single boot akan saya ini tutorial yang single boot. Nanti kalau perlu ya, saya bakal kasih tutorial yang dual boot ya. Ini ada satu hard disk ya. Harusnya di sini ada banyak partisi ya. Tapi di sini nggak ada. Lalu kita butuh pilih dulu ya. Kita tambahkan. Oh iya, karena di sini nggak ada partition ya, kita new partition table ya. Nah, kita pilih continue. Jadi di sini dia free space 128 GB ya. Kita pilih add. Nah, di sini saya bakal pilih dulu untuk bootnya ya atau EV-nya. Saya pilih di sini 300 MB ya. 300 MB. Lalu primary, beginning of disk. Lalu di sini kita ubah ke EV. EV ini. EV system partition ya. Kita pilih ke EV ya, 300 MB. Ini berfungsi untuk boot ya, untuk bootnya. Lalu kita pilih OK. Oke, seperti itu. Di sini ada EV ya. EV 198 MB ya. Lalu kita yang free space ini kita tambahkan lagi. Di sini saya pilih 16 GB ya. 16 GB. Ini untuk swipe memory ya. Jadi swipe memory itu nanti bakal ngebantu untuk RAM-nya ya. Jadi nanti gimana caranya biar RAM-nya itu nggak penuh gitu. Dia nanti bakal, kalau ada memori swap-nya ini, dia bakal make yang memori swap-nya ini gitu. Jadi nanti di Linux itu dia RAM-nya kayak efisiensinya gitu ya. Kalau RAM yang fisik aslinya tuh dia mau penuh, ini bakal kepake. Jadi dia nggak penuh-penuh gitu. Biar nggak lemot juga. Jadi kita pilih primary juga, beginning of disk space. Kita pilih yang di sini dia swap area ya, swap area gitu. Kita pilih OK. Oke, lalu sisanya ini dia bakal saya langsung jadiin langsung ya.
langsung saya jadiin. Sebenarnya bisa juga diganti-ganti ya kalau kita mau bikin data gitu. Kita langsung aja pilih X4, ini berapa gitu. Mungkin 50 giga ya, 50 giga gitu kan. Langsung ini kita bisa pilih poin ya, di sini bisa home atau apa gitu. Kalau nggak nanti aja bikinnya. Nah, kalau nggak nanti aja. Tapi di sini saya akan langsung gunain ini semuanya jadi rootnya ya. Ini kita kembali lagi, kita pilih tambah. Ini biar semua kayak gini, biar dia semuanya kepake ya. Lalu untuk ininya saya pilih yang ini root gitu. Nah seperti yang ini nih, yang ini root ini ya, root ini. Lalu kita pilih OK. Nah maka nanti dia bakal ada seperti ini ya, format gini ya, format gini. Ini yang ext4, dia mount pointnya slash atau root, dia bakal di format gitu. Kalaupun ini nggak ada sih. Nah maka di sini akan ada tulisan-tulisannya ya, kayak FV-nya itu. Oh FV ini dia kayaknya nggak kedetek. Oke. Iya sih udah FV. Lalu di sini ada SDX4 gitu. Oh ya ini yang FV tadi. Terus ini yang swap memory 16 GB. Lalu yang di sini SDA3 itu yang root kita gitu. Oke langsung aja kita install now ya. Nah if you continue, perubahan yang tertulis di sini akan ini ya, akan ditulis di disk gitu. Lalu di sini akan diformat ya, semua ini akan diformat ya. Ada partisi 1 yaitu yang FV file, ada yang partisi 2 yaitu swap memory, lalu ada partisi 3 itu yang rootnya gitu, yang ext4. Kita pilih continue. Oke, lalu di sini untuk time zone-nya kita pilih yang Jakarta ya. Terserah ya, mau apa aja sesuai selera. Di sini saya pilih yang Jakarta. Pilih continue. Lalu di sini ada name your computer, ada username gitu. Kalau name di sini ini untuk user ya, untuk user. Yang di BB aja. Lalu yang di komputer name. Nah, jadi yang di komputer name itu nanti dia bakal muncul ya, akan muncul di terminal gitu. Jadi kalau user kita BB, nanti dia BB at labs gitu ya, gitu. Ini yang komputer names-nya. Atau gini juga bisa. Tuh. Nah berarti nanti di terminal dia tuning at labs gitu. Lalu passwordnya jangan lupa. Lalu di sini kita require my password to login ya, gitu aja. Kalau kita pilih yang ini login automatically, nanti dia bakal otomatis login ya, nggak perlu password. Tapi kalau yang ini dia perlu password. Oke, saya pilih yang ini. Kita pilih continue. Udah dari sini dia udah mulai proses instalasi ya, kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Nanti kalau kita cek di lognya ini dia bakal kayak sambil install gitu ya. Oke langsung aja ditunggu sampai selesai. Oke, sampai sini dia proses instalasinya udah selesai ya teman-teman.
Di sini ada installation complete, di sini bisa continue testing atau restart now ya. Oke, yuk langsung aja kita restart ya. Kita restart. Udah masuk di lock screen-nya ya. Nih, kita masukkan passwordnya. Seperti itu. Yap, jadi ini dia tampilan awal dari Linux Mint ya. Ini welcome to Linux Mint ya. Dia versinya itu 22.1 ya. Kita pilih ini Linux Mint 22.1 dengan desktopnya, desktop environmentnya XFCE 64 bit ya. Kita ini uncheck aja, uncheck gitu. Kita pilih close. Udah ya gitu ya. Sekarang kita coba install NeoVec ya. Yap, dia udah keinstall ya. Oh, ternyata dia emang udah keinstall ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Linux Mint ya. Linux Mint dia versi kernelnya tuh 6.8 ya. Padahal sekarang versi terbaru itu 6.13 ya. Jadi saya pakai Fedora juga. Saya pakai Fedora untuk daily driver ya. Pakai Fedora dia di 6,13. Oke, untuk RAM ini, RAM usage-nya dia cuma 759 MB ya, dari 10 GB gitu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Thank you for watching.